Kalau orang Indonesia mah nggak usah. Dari sejak zaman kita punya kerupuk, kita udah tahu bahwa ada energi yang pakai tenaga surya mengeringkan kerupuk itu paling bagus. Adakah target pemerintah untuk mengurangi suplai batubara di list penghasilan listrik? Ada. Terus kita nih si rakyat jelata ini bisa ngapain? Itu yang mesti kita lihat sama-sama gitu. Apa sih alternatifnya yang bisa kita lakukan? Iya, usul gua adalah kesadaran lingkungan harus masuk ke kurikulum kita. Sebab ada sesuatu yang berbahaya di cara kita ngajar anak-anak kita, oke? Yaitu adalah Indonesia ini negara yang kaya raya. Membuat kita jadi udahlah. Ya bener sih, tapi we have to shift. Iya. Harus resource kita ini terbatas loh. Ya, resource kita ini terbatas. Nggak bisa lu hidup beranggapan bahwa suatu saat batu bara itu akan ada terus. Ya kan? Batu bara nih kita mikir ya. Oh kan batu bara juga lebih banyak dari surya malah kalau di Indonesia tinggal keruk. Ya oke. Tapi kalau habis bagaimana? Ya kan? Jadi bahkan sebenarnya sebelum menunggu habis pun kita perlu berhentiin karena alasan lain. Betul, karena alasan ini yaitu emisi. Di mana emisi akan mengancam keamanan pangan kita juga. Jadi kita tuh udah stop ngasih tahu ke orang bahwa Indonesia itu negara kaya. No. Ya. Resource-nya banyak, iya. Tapi bukan berkelimpahan susu dan enggak berkelimpahan kolam susu segala macam, enggak. Itu semua terbatas. Kalau tidak di-manage dengan baik, suatu saat akan habis. Kalau habis ya kita bingung jadinya gitu kan. Jadi kesadaran lingkungan tuh benar-benar masuk. Gue juga gila nih orang Jerman, gue mau belajar bahasanya doang kok diajarin Weltbewusstsein gitu kan, udah susah kata-katanya. Gue waktu itu berpikir ngapain temen Noy bab pertama udah belajar beginian gitu ya, bab pertama tuh bab kedua lah udah belajar beginian, tapi buat mereka tuh saking pentingnya sampai dijadikan budaya gitu loh. Iya, mungkin masuknya menurut gue ya tadi kalau kita sebut bahasa besarnya kurikulum gitu ya, itu termasuk kurikulum pendidikan di rumah gitu. Jadi betul. Gimana lu ngajarin, jadi gini kan, kadang-kadang kita ngajarin anak-anak di rumah, kita ngajarin keluarga kita di rumah, ajarin sopan santun, ajarin agama yang baik, ajarin tata krama gitu. Nah, ajarin juga kesadaran lingkungan. Betul, gitu. Ajarin juga kesadaran lingkungan. Ada satu matiin lampu, kurangi pemakaian bahan, ini dari Bu Amanda Katili. Halo Bu Amanda, kita punya teman yang ahli lingkungan ya. Namanya Bu Amanda Katili Neode, dan dia selalu bilang gimana sih caranya hindari sesuatu yang bisa jadi sampah. Ibu Amanda tuh selalu ngasih sesuatu ke kita untuk lingkungan tuh ternyata nggak ribet. Nggak usah beli mobil listrik gitu, mahal, susah, tapi simple, kurangin aja plastik di pemakaian sehari-hari. Orang mungkin nggak ngeh ya. Lo kan kalau gitu kan kita nggak nyampah. Tadi kita ngomonginnya climate change. Jadi gini teman-teman ceritanya, rangkaiannya tadi kan. Ya kita mulai lagi. Udara nggak karu-karuan, cuaca nggak karu-karuan karena perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi karena suhunya naik akibat emisi. Emisi dihasilkan oleh sumber energi. Nah, sumber energi ini kan dipakai untuk salah satunya bikin bungkus plastik. Iya. Kalau lu nggak pakai bungkus plastik, energi yang dipakai untuk merecycle, untuk memproduksi, untuk mengirim bungkus-bungkus plastik ini juga akan berkurang. Betul. Kalau itu berkurang, emisinya berkurang. Kalau emisinya berkurang, suhunya turun. Kalau suhunya turun atau nggak naik lagi, itu maka climate change-nya bisa dicegah gitu. Kaitannya gitu. Itu yang orang suka miss tuh. Betul. Antara ini geretannya gimana sih, nggak nyambung, everything is connected. Yes. Gitu. Nah itu yang teman-teman jadi ngurangin. Makanya tadi kan gue bilang kan dari kecil kita bilang jangan nyampah gitu. Kenapa jangan nyampah? Karena itu sampah itu perlu energi buat diolah. Gitu. Iya. Paling tidak dia juga perlu energi untuk dibikin dihasilkan, waktu dibuat, belum jadi sampah gitu betul. kan ya, sendok plastik itu kan harus dibikin. Betul. Kemudian kita pakai, ketemu rendang patah gitu. Iya. Nah itu jadi sampah, betul. harus di recycle, harus di ini. Nah itu hal-hal yang kayak gitu. Jadi bagus juga sih poin. Mengurangi jangan kita pakai sesuatu yang bisa menghasilkan sampah. Iya, plastik kalau bisa dipakai lagi. Itu kan udah diajarkan dengan cara minimarket ya kan. Terus bungkus makanan pakailah. Kalau bungkus makanan dipakai lagi, orang Indonesia nggak usah diajarin, itu udah reuse itu di kita udah umum. Karena ada satu lemari isinya tin wall bekas yang kita pakai ulang gitu ya. Iya, pakai kantong kresek. Kalau itu udah nggak usah diajarin. Menurut gua kita leading the world itu soal itu ya. Tapi hal-hal yang lain itu selain sampah mungkin ya, jadi lingkungan.
kita juga harus bertanya energi kita datang dari mana, Pak. Iya, Menghemat bener. pemakaian energi. Ya, satu kita mesti hemat dulu karena kan meskipun dia dari batu bara, tapi kalau kita makainya dikit kan pasti beda Betul. emisinya. Yang kedua yang lo bilang tadi sumbernya dari mana. Kita tadi ngomongin surya rada lumayan panjang. Ya mungkin itu alternatif yang terbaik saat ini untuk Indonesia ya surya. Masih ada alternatif yang lain. Oh, yang ngurangin pemakaian tuh bisa macam-macam ya. Bisa kayak lu pakai LED, lampunya pakai LED. Iya, lampunya pakai LED. AC jangan terlalu dingin. Iya. Di mungkin 22, 23, 24 gitu ya. Kurangin pemakaian listrik lah. Ya, Kurangin intinya pemakaian gitu. listrik. Kayak gue dulu waktu gue tinggal di Austria, pertama kali ya, 24 tahun yang lalu teman-teman udah lama ya. Gue kaget karena kalau yang punya rumah itu tidur, lampu semua rumah mati. Bener-bener gelap gitu. Ya mungkin dia punya lampu tidur sedikit. Tapi biasanya kan kalau kita tidur lampu kamar mandi nyalain gitu ya. Ini dia bener-bener mati. Sangat hemat energi. Iya. Gitu loh. Jadi itu juga satu kebiasaan kan. Kalau nggak perlu ya matiin. Iya. Lampu ya, AC gitu. Itu kalau nggak perlu matiin. Itu aja udah bisa membantu kok mengurangi menghasilkan gas yang nantinya akan meracunin anak-anak kita. Kalau kebanyakan gitu ya. Mengurangi pemakaian listrik gitu. Mengurangi pemakaian TV, jangan dinyalain terus. Waktu teman gua orang Eropa kesini dia bilang, kalian tuh selalu di mana-mana TV nyala padahal nggak ada yang nonton ya. Iya ya, gua bilang gitu ya. Bener. Nyala terus, tapi nggak ada yang nonton. Itu kan ya benar juga gua bilang. Itu harus matiin. Kalau nggak ada yang nonton nggak usah nyala. Atau satu rumah TV satu aja. Padahal gini ya, TV di Indonesia itu kan suka dinyalain biar nggak sepi. Alasannya. Padahal orang Indonesia itu kan suka pisan ngobrol. Lu kalau mau nggak sepi mau ngobrol aja. Gitu. Kalau mau nggak sepi nyalain radio lebih irit ininya. Tapi ya udah lu ngobrol aja sama orang lain gitu. By the way, masih bisa nggak beli radio? Udah nggak bisa. Di Jameson masih ada. Di HP gue masih ada radio. Makanya nyalain musik aja nggak usah nyalain TV gitu kan. Atau pemakaian HP juga tuh teman-teman ya. Jangan nyala terus. Ya gunakan energinya dengan hemat gitu loh. Kalau bisa nggak usah pastime-nya semua nonton reels, ya kan? Coba baca buku atau jalan-jalan, kurangin kegiatan yang berhubungan dengan pasokan listrik gitu. Iya, dan juga penggunaan energi yang lain ya seperti transportasi segala macam ya. Mungkin pepatah zaman dulu ya kalau nggak perlu mah jangan kemana-mana gitu. Itu perlu juga gitu. Termasuk ya kalau memang bisa WFH aja gitu. Betul. Ya itu mengurangi emisi. Paling nggak kalau mobil lu berhenti sehari nggak nyala, artinya lu mengurangi emisi dari mobil lu itu sehari. Lumayan. Iya, betul. Gue semester yang lalu, gue personally menerapkan sehari tanpa mobil. Jadi gue nggak bawa mobil sehari ke kantor gitu. Di luar Sabtu Minggu ya maksudnya di hari kerja. Gue bilang sehari gue nggak bawa mobil sendiri. Meskipun misalnya gue tetap naik Gojek, tetap naik taksi misalnya. Tapi kan mobil gue hari itu mobil gue tidak berkontribusi pada emisi lah. Gitu. Jadi yang kayak gitu-gitulah kalau memang bisa dicobain semua. Menurut gue sih ya kita balik lagi let's do our part. Yang tadi gue bilang Indonesia itu nggak main di density, kita main di volume. Iya. Jadi kita bisa ngurangin dikit-dikit, gue ngurangin sekian gram emisi CO2 setahun karena sekian gram. Itu dikali 270 juta bisa jadi tontonan juga gitu. Iya betul. Bisa jadi dikali 270 juta gitu. Ya. Dan kalau teman-teman punya anak kecil apalagi yang pernah melihat bagaimana dia menderita karena ISPA di saat kondisi udara kualitasnya lagi jelek-jeleknya dan dia tetap harus sekolah ya. Itu yang memotivasi gua. Kita harus karena kasihan anaknya gitu loh. Mau dikasih obat, dikasih ini, tetap aja kalau lu menghirup udara yang sama ya gimana caranya bisa sembuh. Mungkin teman-teman yang punya anak kecil bisa relate Pak Ivan Jayawan itu yang juga salah satu dokter Ivan halo Pak. Itu ada satu statement yang menarik. Dia juga banyak bicara tentang clean air, udara bersih ya. Dia bilang air lu kotor, lu bisa beli air mineral, air botolan. Udara lu kotor, lu mau ngisep apa? Iya betul. Lu mau beli di mana? Iya. Dan untuk pertama kalinya seumur hidup tahun lalu rumah gua beli yang namanya air purifier. Air purifier. Sekarang udah standar di mana-mana ada. Sekarang di ruang dosen juga ada pasang. Ruang dosen pasang, di mobil pasang ya. Waktu kita kecil apa itu air purifier? Kita nggak pernah kepikir bahwa
ada alat yang dipasang untuk membersihkan udara. Iya. Tapi itu saking anak gua nggak sembuh-sembuh ispanya, akhirnya kita beli juga, kita pasang juga. Karena air purifier lebih murah daripada tiket ke Belitung. Betul. Dan kalau lihat sekolah kan nggak bisa. Iya, kalau sekolah kan nggak bisa. Gitu. Jadi itulah teman-teman, apalagi kita kan kepulauan ya. Iya. Jadi let's do what we can untuk climate change. Ya, jadi kan tadi ya kaitannya balik lagi gue summarize, gue compile ujungnya. Yang pertama adalah ya kondisi udara lagi nggak karu-karuan kayak gini. Itu terjadi karena climate change. Efeknya banyak, mulai dari cabai mahal sampai lu naik pesawat ke gunjang-gunjang. Iya. Itu efeknya climate change. Climate change terjadi karena suhu udara rata-rata atmosfer bumi naik. Yang itu terjadi karena emisi gas yang dihasilkan oleh pembangkit energi. Jadi pembangkit energi kita mesti diganti, penggunaan energi mesti kita kurangin. Caranya mah semua cara yang kita bisa lah. Betul, semua kita bisa berkontribusi supaya paling tidak efek climate change ini bisa direm gitu ya, tidak terlalu ini. Dan gua bilang sebab kita nggak bisa terlalu mengandalkan dunia. Amerika harus bayar somebody's gonna save the world. Iya, nggak. Karena kemarin gua ngomong gini, climate change itu sama seperti kita berdua ngobrol, ribut gitu ya, mengenai masalah ini, masalah korupsi, masalah penindakan hukum, masalah ini, masalah ono di Indonesia ya, ribut kan, masalah pergi lah, inilah ono lah gitu ya. Kita tuh ribut di jalur kereta, sementara ada kereta yang datang nih. Juk datang. Tapi orang yang di jalur kereta ini ribut terus. Wah, korupsi, penegakan hukum lah, ini judi online, ini ono ini. Sementara kereta ini makin dekat. Kita nggak melakukan apa-apa. Suatu saat nabrak, brek, tiba-tiba beras nggak ada karena panen semua gagal, tiba-tiba cabai hilang, panen gagal, tiba-tiba batu bara habis, terus mau gimana? Ya, jadi kita ini climate change seperti dunia juga sama, ribut, perang ini, perang ono, ribut. Ntar dulu, ada kereta yang namanya climate change yang sedang melaju dengan cepat nih. Kalau kita nggak, anginnya udah berasa. Anginnya udah berasa. Kalau kita diam aja, dia akan nabrak kita dan jadi film kayak 2030, bumi sudah hancur gitu. Oh dulu nenek moyang gua tuh kurang ajar, pakai batu bara terus gitu kan sampai sekarang bumi jadi rusak gitu ya. Kemungkinan bisa terjadi. Makanya masih ada waktu dan kita sebagai Indonesia terutama kita perlu lakukan langkah-langkah untuk ya berkontribusi lah terhadap merem climate change ini. Terima kasih karena sudah dengerin Indonesia. Obrolan dua orang nerd tentang Indonesia. Dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dengan topik berikutnya. Kalau punya usulan topik, tulis aja silakan, tulis di bawah. Pak, bahas ini dong gitu. Ntar kita bahas, kita cari dulu datanya, kita obrolin dengan santai seperti ini dan mudah-mudahan juga jadi manfaat buat semua yang dengerin. Gitu. Siap, ya. Saya Irfan Kartawirya. Dan saya Ras. Kita ketemu di Indonesia berikutnya. Bye.